Beberapa waktu yang lalu, Indra Syafri sudah mengumumkan skuad yang akan ia bawa untuk menjalani turnamen di Korea. Uniknya, pelatih asal Sumatera Barat tersebut memutuskan untuk tidak memanggil Jens Revan. Alasannya adalah demi membuat Jens Revan fokus bersama timnya. Lagian turnamen di Korea bukanlah laga resmi dan hanya sebatas laga uji coba. Namun selain fokus bersama timnya, Jens Revan ternyata memiliki kesibukan lain. Sebuah kesibukan yang membuat fans Indonesia pastinya tidak menyangka. Lantas kesibukan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Jens Revan adalah sosok pemain yang sering menjadi perbincangan di ajang ASEAN Cup U19. Saat itu banyak yang kepo dengan Jens Revan karena sosoknya terbilang baru bersama timnas Indonesia. Rasa kepo itu semakin menjadi-jadi karena di turnamen ASEAN Cup U19, Jens Revan berhasil menjadi pahlawan timnas Indonesia, di mana selama turnamen berlangsung, Jens Revan mampu mencetak 4 gol dan 3 assist. Bahkan salah satu gol dari Jens Revan terjadi di babak final, yang sekaligus menjadi satu-satunya gol yang akhirnya mengantarkan Indonesia untuk meraih gelar juara. Setelah menjadi pahlawan Indonesia, Jens Revan langsung kembali ke Belanda untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain, di mana dirinya adalah bagian dari skuad FC Dordrecht U21. Bersama tim tersebut, Jens Revan memiliki target yang cukup tinggi, yakni dengan bermain sebanyak mungkin, agar nantinya dipanggil ke skuad senior. Dan target itu harus didapatkan oleh Jens Revan di musim ini. Selain sibuk menjadi pemain, ternyata Jens Revan juga sibuk sebagai pelatih. Ya, dikala waktu yang longgar, Jens Revan memanfaatkannya dengan menjadi pelatih sebuah tim sepak bola. Dan momen Jens Revan menjadi pelatih baru-baru ini terlihat saat dirinya melatih tim SV Nootdorp U15. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Jens Revan terlihat percaya diri dengan memberikan arahan kepada anak asuhnya di tim Nootdorp U15. Tentu sebuah momen yang tidak disangka-sangka, karena ternyata ada pemain timnas yang kerjanya sambil menjadi pelatih sepak bola. Saat menjadi pelatih di tim tadi, Jens Revan tentu melakukannya tidak sembarangan. Itu terjadi karena dirinya sudah memiliki lisensi kepelatihan, yakni UEFA Youth B, di mana lisensi tersebut sudah memperbolehkan Jens Revan untuk menjadi pelatih di tim muda. Soal lisensi kepelatihannya yang ia dapatkan sebelumnya pernah disinggung oleh Jens Revan beberapa waktu yang lalu. Ya, benar. Ya, saya punya lisensi UEFA B di Eropa. Saya mengambilnya Juni lalu. Lisensi pelatih ini jadi sampingan di luar saya. Ini juga hobi. Jadi di Belanda saya juga melatih anak-anak, kata Jens Revan dikutip dari bola.com. Dengan apa yang dilakukan oleh Jens Revan, secara tidak langsung itu adalah nilai plus darinya. Sebuah hal yang pastinya membuat Sinteyong senang, karena ada pemain Indonesia yang memiliki karir tidak biasa. Karir yang dimaksud adalah pemain yang nyambi menjadi pelatih, dan karir itu hanya dilakukan oleh Jens Revan di usianya yang masih sangat muda. Dengan hal ini bisa saja,
Jens Reven dipanggil oleh Sinteyong di ajang Piala AFF akhir tahun nanti. Jens Reven memang pantas dipanggil oleh Sinteyong karena pelatih asal Korea itu lebih mengedepankan pemain ber-IQ tinggi untuk berada di skuadnya. Karena pemain yang ber-IQ tinggi pasti akan lebih mudah mengerti dengan taktik yang diterapkan. Dan Jens Reven pantas mendapatkan kesempatan itu karena IQ dari Jens Reven pastinya tinggi, mengingat ia sudah memiliki insting sebagai pelatih sepak bola. Sehingga sebagai pelatih Jens Reven paham dengan beberapa taktik di lapangan. Soal IQ tadi sebelumnya pernah disampaikan oleh Nova Arianto sebagai asisten dari STY. Menurut STY, di timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan pemain yang cerdas agar nantinya cepat memahami dengan taktik yang diterapkan. Masalah kecerdasan ini Coach Shin memang selalu sampaikan, sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Menurut Coach Shin, pemain harus punya IQ tinggi karena saat dia menerima instruksi dia bisa paham, kata Nova Arianto pada media. Kini kembali ke peluang Jens Reven dipanggil oleh Sinteyong. Untuk peluang yang paling besar mungkin akan terjadi di ajang Piala AFF tahun ini, di mana STY pasti akan mencoba Jens Reven sebagai penyerang utama. Namun untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tampaknya Jens Reven tidak akan dipanggil. Selain usianya yang masih sangat muda, lawan yang dihadapi nanti juga bukanlah lawan sembarangan, sehingga dibutuhkan pemain yang lebih berpengalaman. Mari nantikan saja momen kejutan yang akan kembali ditunjukkan oleh Jens Reven. Namun yang pasti di usianya yang baru 18 tahun, dirinya sudah menunjukkan perbedaan dengan pemain timnas usianya. Perbedaan yang dimaksud adalah soal peran Jens Reven, yang ternyata juga bisa menjadi pelatih sepak bola. Jadi itulah cerita di balik Jens Reven yang menunjukkan kebolehannya menjadi pelatih sepak bola di Belanda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.